Tuhan punya misi. Misinya misi kerajaan Allah. Menebus orang berdosa untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Dan siapa yang dipercayakannya untuk hal itu? Maafkan saya kalimat ini, karena saya di dalam ini. Yang dipanggilnya adalah sampah. Engkau dan saya. Bapak Ibu sekalian, ada bisnis kan ya? Kalau mau bisnisnya berkembang, cari partner. Partner itu prinsipnya apa? Dua. Punya kapasitas dan punya kepercayaan. Trustworthy and capability. Kalau nggak punya ini, nggak bisa jadi rekan sekerja. Kalau dia punya uang, tapi nggak dapat dipercaya, dia tipu saya, mati bisnis saya. Kalau dia dapat dipercaya, tapi dia nggak punya kapasitas, ya sudah jadi karyawan saya saja. Tapi kalau untuk mengembangkan bisnis saya akan cari partner yang punya kapasitas dan dapat dipercaya. Sama, Tuhan punya misi. Misinya misi kerajaan Allah. Menebus orang berdosa untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Dan siapa yang dipercayakannya untuk hal itu? Rekan sekerja. Siapa rekan sekerjanya? Siapa yang dipanggilnya? Maafkan saya kalimat ini, karena saya di dalam ini. Yang dipanggilnya adalah sampah. Engkau dan saya. Punya kapasitas? Tidak. Dapat dipercaya? Pengkhianat. Tapi Tuhan memilih kita. Urusan sorgamu, urusan kekayaanmu, jika itu lagi yang kau katakan, bukankah kita masih tetap menjadi seorang motif pengkhianat di dalam menerima Injil? Hanya lagi kepentinganku. Kalau orang mau bikin proyek kerjasama, oh aku kerjasama dengan dia, untungku apa ya? Selalu pikir itu pengkhianat. Belum proyek itu jadi, udah hancur itu proyek. Engkau tahu dalam motif seperti itu. Tapi dalam motif Injil, engkau tetap punya motif seperti ini. Berapa celakanya kita, berapa egoisnya kita, berapa barbarnya kita. Tapi kalau kita menyadari dalam segala ketidakberlayakan kita, sekarang kita menerima satu undangan besar. Bahwa kerajaan Allah dinyatakan di dunia ini melalui Kristus yang bertahta. Dan kita diundang masuk sebagai reflektor kemuliaannya. Kita yang bukan karena punya kapasitas, tapi karena penebusan melalui darah Kristus. Kita ditebus, dikuduskan, dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Dipenuhi dengan kasih, dipimpin dengan kebenaran, dimasukkan ke dalam keluarga kerajaan Allah, menjadi satu komunitas, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Itu sebab dunia berubah. Maka bagaimana jemaat mula-mula itu bisa mengubah dunia? Tidak punya uang, tidak punya militer, tidak punya power. Tapi dengan satu kesatuan sebagai gereja Tuhan, Gahal itu. Sebagai satu komunitas yang dikuduskan bukan demi kepentingan diri mereka. Tapi karena kesadaran hidup mereka telah ditebus menjadi keluarga kerajaan Allah. Itu yang menggentarkan dunia. Ini yang menjadi kesaksian yang membuat orang lain bertobat. Inilah gereja, saudara-saudara sekalian. Inilah panggilan kita.